Mulai ya. Kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasail Ibad. Kita masuk kepada makalah yang ke-12 ya. Betul ya? Iya. Di sini dikatakan an ba'dil hukama, jadi dari sebagian para hukama, orang ahli hikmah, yakni apa maksudnya? Ayu atiba'il qulub, yakni satu obat bagi hati. Maksudnya di sini adalah yang diungkapkan dari para hukama ini adalah satu obat bagi hati. Apa itu? Salah satu asya tufarrijul ghusas, ya, tufarrijul ghusasa. Jadi ada tiga yang akan menguraikan al-ghusas. Apa al-ghusas ini? Ya, bidommal ghain, dengan didomahkannya ghain, dibacanya ghusas bukan ghasas atau ghisas ya. Yakni maksudnya adalah taksyiful ghumum. Ya. Jadi adalah menguraikan kegundahan. Jadi mengungkap, menguraikan. Jadi ada tiga yang menjadi obat untuk supaya nggak gundah, nggak bete, nggak galau. Kira-kira itu kali ya. Nggak apa lagi ya? Nggak apa lagi? Nggak gabut? Nggak juga ya, bukan ya. Pokoknya yang membuat manusia itu resah, nggak nyaman, nggak jernih dia berpikir. Jadi ada gundah di situ. Apa yang disebut dengan obat kegundahan ini? Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Nah, makanya dikatakan di sini bi ayyi sighatin, dengan satu cara atau satu bentuk, kana yaqula katsiran. Yang bentuk ini ya bisa jadi adalah kana yaqul, bisa saja dikatakan atau mengucapkan banyak-banyak, kasiran secara banyak, la ilaha illallah. Nah, jadi baca doa la ilaha illallah itu enak, tiada Tuhan selain Allah. Bahkan
Ya, ada yang mengucapkannya itu dengan tambahan, bukan tambahan maksud saya, dengan ritme tertentu agar terus menyayat ya, walaupun tidak dianjurkan misalnya dengan apa? Dengan menari-nari, dengan menari-nari gini-gini enggak. Tapi kadang kalau memang lagi baca la ilaha illallah tanpa sadar la ilaha illallah karena menekan dengan la ilaha illallah misalnya gitu ya. Jadi jangan disengaja, jangan sengaja lah. Kan kalau anak kecil gitu kan, coba mana la ilaha illallahnya. Bayi suka digituin ya. Lalu dia goyang-goyang gini. Bukan gitu. Ini nggak dianjurkan. Walaupun kalau misalnya lagi berzikir itu, ya la ilaha illallah, kemudian ditekan dan kemudian ada bergerak, silahkan. Walaupun ada juga yang mengatakan kalaupun mau ditahan itu tadi la ilaha illallah gitu. Jadi ada juga yang mengatakan begitu, tapi bukan itu yang menjadi intinya ya, bukan gerakannya, tapi apa makna dari zikir itu. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan kecuali Allah, dan itu pasti menghilangkan gundah, itu menghilangkan rasa tidak nyaman, menghilangkan resah ya, menguraikan masalah itu ya dengan itu insyaallah gitu. Jadi harus berzikir. Atau dikatakan di sini wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya ya dan juga kekuatan kecuali dari Allah ya. Jadi la ilaha illallah dan juga la haula wala quwata illa billah. Nah, harus dipahami artinya bahwa semua urusan itu Allah yang kemudian akan menyelesaikannya. Innallaha balighu amri ya gitu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra gitu ya. Itu ya. Yang di atas bisa ikut? Ya, ikut, sabar ya dulu. Nah, jadi gitu. La ilaha illallah dan juga la haula wala quwata illa billah. Ini kalau dengan zikir ucapan, atau juga bil munajat, atau dengan doa permohonan. Kana yaqul, seperti misalnya ucapan apa di sini ada doa yang diucapkan. Doa ini kalau mau dikatakan doa ini sangat dalam ya. Saya sendiri pada saat belajar ini juga dulu ya, atau diulang lagi, kita ingat-ingat lagi sekarang ini, mantap sekali ini maknanya, bisa ini kita pakai ini. Ya mughis ya mughisa kulli malhuf nadahu ya kan, wahai penolong ya, wahai ya tadi, wahai yang maha penolong dari setiap malhuf ya, apa itu, dari setiap orang yang apa namanya meronta, ngerengek, gitu pasnya itu malhuf. Jadi wahai yang maha penolong dari orang yang meronta. Malhuf itu ya tadi merengek kepada Allah. Jadi goser-goseran kalau anak-anak kecil itu. Kalau kakinya digeser-geser, jadi pokoknya merengek, dia meronta, nggak nyaman hatinya, nggak nyaman, pokoknya dia pengen sesuatu, bisa jadi begitu. Ya, ini luar biasa, makanya berat bahasanya ini. Ya, jadi nadahu maksudnya di sini kami meminta atau menyeru, apa namanya di sini, yang kemudian menyeru kepadamu, kepada Engkau ya Allah. Wa ya mujib ya, wa ya mujiba kulli mudtarrin ya kan, wahai yang maha memberi, apa namanya di sini, menunaikan, mengabulkan, tepatnya begitu ya, mengabulkan setiap apa namanya ini muttar,
kesengsaraan. Jadi maksudnya di sini ya tadi mengabulkan keinginan yang sampai sengsara, kacau. Jadi ya tadi, siapa di sini maksudnya dirinya sendiri. Ya. Ya jadi apa namanya? Di sini du'a'u, ya, yang kemudian memohon kepadamu, ya, jadi memohon kepadanya, yang dia itu memohon. Jadi wahai yang menolong orang yang sengsara, wa ya haliman, wahai yang juga maha apa namanya di sini haliman, bijak, ya, santun. Ya Allah, itu Allah ya, maha halim. Ala kulli zi hafwatin, ya. Ala kulli, pada setiap yang memiliki apa di sini, hafwatin, kedurhakaan, asahu, yang dia ini bagaimana maksiat kepadamu, berbuat kesalahan kepadanya. Jadi di sini benar-benar mengaku, wahai yang maha bijak, dari orang yang kemudian durhaka, nah, yang kemudian bermaksiat kepadamu. Wa ya qaiman bil kifayati, wahai Allah yang menegakkan jaminannya, ya, jadi memberi jaminan. Kepada siapa yang Allah beri jaminan tadi? Liman asara, ya kan? Liman asarahu ala dunyahu, bagi orang yang lebih mengutamakan Allah ketimbang dunianya. Nah, ini maksudnya begini, dia itu lebih mendekati Allah ketimbang daripada dia ini kacau, ketimbang dia ini misalnya bagaimana tadi bermaksiat, meneruskan maksiatnya, nauzubillah, ketimbang dia ini dalam kekacauan, durhaka dan sebagainya tadi. Tapi dia lebih mengutamakan untuk lebih mendekat kepada Allah. Karena apa? Ada jaminan Allah. Baru kemudian di sini apa? As'alukal wusula ila ma la asla, ya. Aku memohon untuk sampai kepada apa yang aku tidak sampai, asla ilaihi, yang aku ini tidak sampai kepadanya. Nah, kecuali bimaunatika, kecuali dengan pertolonganmu. Gitu, pertolonganmu ya Allah, tidak akan sampai kecuali dengan pertolonganmu. Wa dafa'a ma la atiqa daf'ahu, ya, dan juga yang bisa menahan dari apa yang bisa sanggup menahan, illa biquwwatika, ya, kecuali sanggup menahan, kecuali yang itu sanggup ditahan, ya, dengan kekuatanmu ya Allah. Wa as'alukal khairatan, dan aku memohon kebaikan, fiha afiyatun, dari segala kesejahteraan, terhadap, ya, meminta kebaikan dari segala kesejahteraan. Wa afiyatan fiha khairatun, jadi afiatan ini ada dua afiyah. Yang satu dibaca afiyatun, yang kedua dibaca afiatan. Kenapa? Karena wa-nya itu kembali kepada wa as'aluka, dan aku memohon kesejahteraan, fiha khairatun, dari segala kebaikan. Nah, jadi bolak-balik ini apa? Mendalam. Maksudnya minta kesejahteraan dari segala kebaikan. Sebelumnya dia minta kebaikan dari segala kesejahteraan, dari segala, ya tadi, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang.
Halo Hasna. Udah dari sahur tadi ya. Nah, ayo coba dibaca. Ayo sama-sama. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Keluarin suaranya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mughisa kulli malhufin nadahu wa ya mujiba kulli muttarin du'ahu wa ya haliman ala kulli zi hafwatin asahu wa ya qaiman likifayatin liman asarahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asla ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiqa daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ya. Baca nih. Kalau lagi gundah. Jadi ada doanya di sini catatkan di sini. Apa yang kedua dari obat gundah ini? Kalau belum juga, apa yang kedua di sini? Ya, waliqa'u awliyaihi. Nah, yang kedua itu adalah bertemu dengan para waliullah, para wali, para aulia. Siapa waliullah ini? Nah, dijelaskan minal ulama'i was salihin, dari para alim ulama dan orang soleh. Ayah kalau lagi gundah, ayah langsung berangkat ke tempat guru ayah. Kadang banyak, yang paling sering tuh Ustaz Samsudin Ramadan. Pasti kalau datang curhat. Setelah itu alhamdulillah. Itu betul. Coba deh datangi, ngobrol ke Ustadz di sini boleh juga. Kenapa? Kita semua insya Allah kepada siapa? Guru-guru kita. Iya, lagi nggak enak nih. Ini hafalan nggak enak nih, nggak nyaman. Gimana? Yuk ngafal. Sering ngafal lagi. Jadi mendatangi, ini dalil, bukan dalilnya, ini sumbernya, ini tuntunannya. Dan itu akan nyaman hati kita. Kita akan dibawa kepada nasihat. Kita akan diberikan kemudian apa? Kebaikan-kebaikan, pelajaran, ilmu, doa. Bahkan mungkin dikasih wirid, dikasih amalan buat kita. Dikasih ayam, dikasih golok. Bisa juga. Pokoknya itu mah lain ya, dikasih akik. Ini juga dikasih kita. Tapi jadi nyaman kan, jadi senang kita kepada alim ulama tadi. Gitu. Makanya kita itu berteman kepada ulama, kepada para orang soleh, itu enak. Ya kan? Kita datang, mungkin kita nggak bawain apa-apa. Gitu. Tapi senang, gundah. Tentu dengan hati yang ikhlas. Ada cerita kan, ada seseorang, dia ini punya dapat hasil, ini kan, ada singkong. Waduh, ada singkong nih. Dia bawa ke Pak Yai, bawain ke Pak Yai. Dikasih ke Pak Yai. Pak Yai balas kebaikan. Ternyata di rumah Pak Yai cuma ada kambing. Udah bawalah kambing. Si satu temannya lihat, dari mana kamu bawa kambing? Dari ke rumah Pak Yai. Loh, kok gimana? Iya, kasih singkong dapat kambing. Temannya nggak ikhlas. Temannya nggak ikhlas. Kalau dia dapat bawa singkong aja dapat kambing, apalagi saya bawa sapi. Dia pengen dapat yang gede lagi. Datang lagi dia bawa sapi. Pak Yai kaget dikasih sapi. Wah, dibalas sama Allah kebaikannya ya. Ngasih orang tamunya dengan kambing, dikasih sapi. Tapi karena Pak Yai nggak punya lagi, yang cuma punya singkong, pulangnya dia bawa singkong. Udah singkong aja bawa. Jadi kenapa? Ikhlas hatinya. Jadi ketemu para alim ulama itu pun adalah kenapa? Karena memang perintah Allah agar nyaman hati,
agar memang di situ adalah ada banyak ilmu. Para siapa? Para orang soleh. Ini bagian dari tadi. Apa itu? Obat hati kita. Nah, yang terakhir apa ini? Mana dia nih? Yang ketiga, wa kalamul hukama. Nah, ini dia, yaitu kalimat atau ucapan para hukama, ahli hikmah. Ya, ini yang bagaimana jadi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita ini membaca itu hikayat, baca kitab Nasoil Ibad, ya dah, baca kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Min Muqawimat, itu bagian dari supaya hati nyaman. Ya dah. Lagi gundah, baca cerita tentang apa? Oh, cerita perang, pusing. Perang-perangan terus ya. Paham anak-anak sekalian? Jadi ada 3 obat gundah tadi. Apa itu? Zikir kepada Allah, mendatangi para waliullah, para aulia. Ya. Ini siapa sih para waliullah tadi? Apakah yang punya kekuatan, yang memiliki karomah, memiliki ilmu keajaiban? Bukan. Kalau kita lihat dia adalah orang yang saleh, ya, orang yang kemudian baik, kemudian menyampaikan dakwah, tidak cacat, tidak cela dia kemudian di tengah-tengah masyarakat, ya dah. Nah, ini jadi obat buat kita. Guru-guru yang kemudian muncul banyak tuh para alim ulama, nggak apa-apa. Dia adalah bagian dari tadi obat gundah kita. Tapi ya mungkin bisa juga kita katakan, aduh lagi galau nih, boleh tadi nasihatin. Kadang enggak juga perlu dikatakan, nggak apa-apa. Datang, main, iya main. Mau ngobrol, mau ketemu, bisa. Ya, tapi tadi zikir kepada Allah juga. Zikir la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, atau doa tadi. Doanya luar biasa. Makanya pas ini ya boleh diamalkan tuh. Begitu, ada pertanyaan? Satu poin aja. Oh, sampai kapan habisnya? Habis lah insyaallah nanti. Ya sedikit-sedikit ya. Yang di atas ada mau tanya? Nah, paham ya? Ya, oke. Yuk. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu banyak, silakan ya. Nggak bisa ya.